Oke teman-teman, kita akan mulai dengan memasukkan file VM3 dari servernya lewat Gemu. Kita new, kita pakai yang VM. Next, kita namai. Next, kita ganti VNC. Next, ini kita new image, browse. Di tempat kita simpan file dari Ubuntu servernya. Nah, ini file VNDK nya kita open, kita tunggu. Kalau sudah selesai tinggal di finish, terus jangan lupa diedit. Kita tambahkan di network, adapternya kita kasih 2, terus di OK. Kita cek lagi, sudah 2. Oke, kita apply di OK. Nah, berdasarkan topologinya kita butuh 2 router, 1, 2, butuh switch untuk desktop, untuk server, untuk desktop. Nah, jangan lupa kita harus menambahkan NAT untuk mendapatkan update di Ubuntu servernya. Internet 0 kita sambungkan ke NAT, internet 1 kesambungkan ke 0. Ini antar router kita pakai serial, terus tinggal kita sambungkan saja. Tinggal sambungkan ke PC. Oke. Sekarang tinggal kita konfigurasi atau kita routing routernya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi topologi jaringan ini. Yang pertama kita harus menghitung VLSM-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menghitungnya, jadi terdapat seperti ini. Setelah teman-teman menghitung VLSM-nya, langsung saja kita kita mengkonfigurasinya, kita harus start topologi ini terlebih dahulu. Setelah di start, kita klik untuk router server atau router yang pertama, kita klik kanan, lalu kita konsol. Nah, yang pertama kita akan mengkonfigurasinya itu dengan menggunakan Ctrl F T, lalu kita mengetikkan INT F0/0, dimana F0 ini tergantung teman-teman port dan nomor teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa melihat tulisannya, kita klik di sini untuk menampilkan di kabel mana. Terus setelah kita enter, lalu kita ketikkan IP router dari router pertama yang dari VLSM-nya. Lalu masukkan subnet masknya di
sini 240. Kita enter, lalu noise, kita tunggu. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke bagian serial. Kita sama seperti tadi, kita IP add, lalu masukkan IP address dari antar router. Oke, lalu subnet masknya, lalu kita noise, kalau sudah kita exit. Nah, lalu kita akan men-setting IP DHCP dengan menggunakan IP DHCP pool, IP DHCP pool server. Lalu kita networknya, lalu kita ketik network, dengan memasukkan IP address dari net ID dari router pertama. Lalu subnet masknya, lalu kita ketikkan default router, lalu kita masukkan IP dari router yang sudah kita masukkan tadi. Kita enter, kalau sudah kita exit. Nah, lalu kita masuk ke router yang kedua, klik kanan, kita konsol. Untuk caranya hampir sama seperti router pertama, itu kita lalu kita masuk ke kabel FA00, kita IP 98.9, kita menggunakan yang kedua 17, lalu kita masukkan subnet masknya itu 240. Setelah kita noise, kalau sudah kita exit, lalu kita masuk ke yang serial, kita masukkan IP nya itu 4, kita subnet masknya, setelah itu kita noise, sudah kita exit, lalu sama seperti tadi kita setting DHCP nya dengan cara IP DHCP. Di sini kita menggunakan client. Untuk setelah kata pool ini itu adalah penamaan dari DHCP nya, jadi teman-teman bisa bebas memberi namanya. Setelah kita network, kita masukkan net
ID dari router kedua. Kita masukkan subnet masknya. Kita lalu kita masukkan IP dari network yang IP address dari router yang kedua, itu 17. Itu kita exit. Nah, lalu untuk mengeceknya kita menggunakan IP DHCP pool server ini. Karena tadi kita menggunakan namanya pool client, jadi kita mengetikkan client. Nah, bisa dilihat untuk IP range address-nya ini sama seperti yang kita hitung di VLSM. Sama juga dengan router yang pertama. Nah, untuk IP address-nya sama seperti yang di VLSM. Lalu kita akan mengenalkan antar router. Dari router pertama akan kita kenalkan ke router kedua. Begitu juga sebaliknya. Caranya adalah dengan IP route. Lalu kita masukkan net ID dari router tujuan. Lalu kita masukkan subnet masknya dari router tujuan. Lalu kita masukkan jadi dari router pertama akan terkoneksi ke router kedua melalui IP address dari antar router tadi, yang dari serial tadi, dari router kedua. Itu kita enter. Lalu kita buka router yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan net ID dari router tujuan, yaitu router pertama. Masang subnet masknya. Lalu kita masukkan IP-nya lagi. Itu kita melewati 29.33. Kalau sudah, cara mengeceknya adalah kita menggunakan do as IP route. Nah, di sini bisa kita lihat router ini mengenali router kedua dengan router pertama dengan IP address-nya ini dan ID-nya melalui IP 192.168.29.33. Sudah kita tes di sini. Di sini juga sama, di IP pertama mengenali net ID IP router kedua melalui 192.168.29.34. Nah, untuk mengecek apakah router pertama dan router kedua ini sudah terkoneksi, kita menggunakan ping. Kita
kita ping, masukkan router dari IP address dari router kedua 9. Maaf, kita harus memasukkan jadi kalau sudah 100% berarti routing teman-teman berhasil. Kita juga lakukan yang sama, do ping 92.168.29, kita masukkan IP router pertama itu 1. Nah, kalau sudah 100% berarti sudah berhasil. Oke, itulah cara routing di GNS ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Ubuntu servernya. Lalu kita klik kanan konsol, keluar, kita masukkan username, kita cek IP-nya. Terus kita install Apache dulu. Oh iya, misalkan kalau ini tidak bisa berarti kita coba nano. Nah, ini di sini kita akan menambahkan adapter lain, yaitu kita tulis saja sempat terus kita save, yes, terus kita restart. Kita tunggu sampai oke, terus kita reboot dulu aja.
terus login lagi. Nah, terus setelah itu kita bisa lihat ada dua tambahan adapter network. Nah, yang NS3 ini adalah untuk internet kalau tidak salah. Kita cek. Kita ke network interfaces lagi. Nah, yang NS3 ini untuk internet, untuk kita update. Maka dari itu kita yang NS4 kita comment, jadi biar tidak aktif. STX kita cek. Nah, kalau sudah bisa berarti kita pakai adapter yang benar, yang kita sambungkan ke NAT tadi. Nah, kalau sudah diupdate kita pasang Apache 2. Oke, kalau sudah selesai, kita mumpung ada di adapter yang connect ke internet, kita akan install yang lain juga. Kita install MySQL.
Terus kita set passwordnya untuk root user, repeat, oke. Selesai, kita cek apakah sudah terinstall atau belum. Kita masukkan password. Nah, kalau sudah ada MySQL di sini berarti sudah terinstall. Kita exit. Terus kita install ini juga PHP. Nah, terus kita tunggu install lagi. Nah, kalau sudah, kita akan ubah web servernya. Kita masuk ke var www/html. Udah masuk, kita cek apa aja yang ada di dalam. Terus kita ubah index.html. Terus kita save, yes. Terus kita keluar dari direktorinya. Nah, untuk mengeceknya kita akan ke network interfaces lagi. Nah, jadi untuk kalau misalkan kita mau coba di klien, kita harus mematikan yang adapter yang connect internet dan membuka yang jadi host untuk IP servernya. Jadi yang ENS3 kita beri pagar supaya jadi tidak aktif. Terus kita save, yes. Jangan lupa kalau diubah harus selalu di restart.
Kita reboot aja dulu. Terus kita cek IP-nya. Nah, bisa dilihat sini yang ENS3 sudah tidak kelihatan karena sudah kita kasih pagar tadi. Terus kita buka Ubuntu desktop. Kita cek di salah satu kliennya. Kita buka terminal lebih dahulu. Kita cek IP-nya. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya ini sudah mendapatkan yang dari router, jadi dia lebih dari 17, 29, 18. Terus kita cek di Firefox. Kita akan masukkan IP-nya si Ubuntu servernya, ya ini 29.2. Nah, berarti kita lihat sendiri Apache-nya sudah terinstall dan kita sudah bisa mengganti isi dari web servernya. Terus kita cek php admin.
Sorry, belum ke install. apt get kita cek dulu saja setelahnya. Kita public close letter, terus kita cek di network and sharing. Nah, kita lihat detailnya. Nah, IP-nya juga sudah mendapatkan yang 29 lebih dari 17, lebih dari 18 yang tadi juga. Terus kita cek di Internet Explorer. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, sekarang kita akan exit dulu saja, close all tabs. Kita pause. Ini karena tadi belum diinstal, kita pause juga. Kita akan kembali ke sini dan kita mau mengubah network interface-nya. Nah, kita akan menginstal PHP admin. Jadi kita internetnya buka lagi. Kita tutup yang untuk klien, save, kita restart, jangan lupa. Masih ada dua adapternya, kita reboot. Kita cek IP-nya sudah ke NS3, kita get install php admin. Kita pilih Apache 2. Oke. Configure, yes. Passwordnya, masukkan password lagi, oke. Kalau sudah kita clear, kita akan cek nanti sekalian daripada kita ganti-ganti adapter. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menginstal FTP. Yang pertama, kita install dulu VS FTPD-nya dengan cara apt get install VS FTPD. Kita tunggu sampai selesai.
Oke teman-teman, kita clear dulu. Lalu kita ketikkan etc srtpd.com dan metode kita etc init d/ps ftp di restart. Kita restart. Oke, karena sudah selesai, kita lanjut ke DNS server. Pertama-tama kita install bin9-nya terlebih dahulu. Jadi dengan cara apt get install bin9. Kita yes. Oke, instalasinya sudah selesai. Lalu kita ketikkan cd etc bin. Oke, lalu nano name.com default instructions, lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik ulang untuk soon, tapi untuk localhostnya kita ganti trtcra.com. Lalu kita ketik webmaster file etc bin db, kita ketik trtcra. Oke, lalu kita ketik lagi soon. Kita menggunakan IP kita cuma dibalik 192.192.in street.r.apa. Kita ketik master file etc bin db.192. Nah, kalau sudah kita maaf, ini kurang titik koma. Oke, kalau sudah kita exit, lalu kita save, yes. Lalu kita ketik, kalau kita copy dp dari lokal ke db trtcra. Setelah itu kita copy lagi untuk db127 ke db192. Setelah itu kita ketik nano
db.tr-a. Di sini kita replace localhost menjadi trtjar.a.com. Kita replace, kita cari localhost, kita replace jadi trtjar.a.com. Maaf tadi salah ketik. Localhost replace jadi trtjar.a.com. Kalau sudah, IP ini kita ganti dengan IP dari server kita, 92.168.29.2. Lalu kita exit. Oke, lalu kita save. Yes. Lalu setelah itu kita ketik nano db 192. Ini kurang spasi. Ini sama seperti tadi, localhost kita ganti dengan trtjar.a.com. Kalau sudah kita save, tapi sebelum itu kita rubah untuk yang 1.0.0 ini, kita rubah menjadi 2. Kita save. Sudah, kita coba service, kita restart bin lainnya. Kalau sudah kita ketik nano etc resolve.com. Di sini kita name server ini kita ganti menjadi IP server kita, 29. Lalu setelah itu kita ketik lagi name server untuk subnet masknya. Setelah itu kita save. Yes. Untuk mengecek kita menggunakan ns lookup. Lalu kita ketikkan IP-nya. Oke teman-teman, ini server address dan name addressnya ini salah karena tadi ENS 4 nya belum kita rubah. Jadi kita masuk ke nano etc network interfaces, lalu kita untuk hashtag yang auto ENS nya kita hilang, kita hapus, kita pindah ke ENS 3, lalu kita exit, lalu kita save. Jika sudah, kita restart terlebih dahulu dengan cara etc init.d networking restart. Lalu kita reboot.
Oke, kita login lagi. Setelah kita cek if config terlebih dahulu, sudah kita cek resolve config-nya lagi. resolve.com. Kita masuk sudo terlebih dahulu, lalu kita ketik tc nano etc resolve.com. kita yes, kita ketik dan kita masukkan IP, kita masukkan dari server kita. Lagi server 888 ya, dapat tambahkan pagar di sebelah sini. Kita exit lalu kita save, lalu kita cek lagi dengan ns lookup. Ya, jadi ini sudah berhasil. Kita cek lagi untuk trtexture.com nya. Oke, salah ketik. Oke, untuk data servernya kita sudah berhasil. Setelah itu kita akan lanjut untuk menginstal SSL. Oke, kita lanjut untuk menginstal SSL. Sebelum itu kita rubah ENS nya yang 4 kita rubah jadi 3. Itu kita masuk ke etc network interfaces lagi, lalu untuk yang ENS nya kita kasih stack. Yang di ENS 3 nya kita hapus, kita save, yes. Lalu kita network restart dulu, satu kita repeat. Oke, lalu kita login lagi. Kita ketik su. Nah, untuk menginstal SSL yang pertama adalah kita ketikkan a2 nmod SSL. Kita restart Apache-nya. Lalu kita membuat direktori SSL di direktori Apache. Setelah itu kita akan membuat spasi disk UT SA 204.204.8 key out.
etc c2 so c dot i, lalu out etc c2 SSL c dot crt. Oke. Sudah, kita enter. Setelah itu kita masukkan untuk Indonesia kode country-nya IN. Untuk soal 3 itu SLT, artinya SLT. Untuk organization name-nya kita kasih terartikel. Lalu di sini untuk unique name-nya kita kasih artikel A. Lalu untuk ini kita beri artikel.a.com. Untuk emailnya student Nah, jika sudah, lalu kita ketik nano etc c2 site strip available default strip SL. Nah, di sini kita tambahkan server name trtja.com 2443, lalu SSL engine on, lalu SSL certificate file spasi etc c2 SSL c.ct, lagi SSL certificate key file c c2 SSL c.i. Jika sudah, kita save. Yes. Oke. Setelah itu kita ketik A2 and save. Default state SSL.
Nah, setelah itu kita reload Apache-nya. Reload. Oke, sudah. Untuk instalasinya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan install Samba. Install Samba. Kalau sudah, kita cari di mana sambanya berada. Samba. Nah, sudah ketemu. Terus kita buat directory hadir. Sudah dibuat, terus kita nano samba.com, terus kita ke paling bawah. Nah, kita ketikkan itu Indonesia. Selanjutnya kita no, browsernya kita on. Kita cek lagi apa ada yang tipe apa enggak, terus kita save, terus kita restart. Nah, kalau sudah, kita set password buat sambanya. Terus kita masukin password, type. Nah, jadi itu caranya install Samba. Selanjutnya kita akan mengecek yang tadi sebelumnya. Kita ubah dulu adapternya. Kita ubah ke 4 lagi. Kita save, yes. Terus kita restart. Setelah itu kita reboot. Kita cek coba di kliennya.
kita cek IP dulu sudo nah sudah hidup lagi ENS4 nya. Terus kita cek di kliennya. Kita cek phpMyAdmin. Nah, ini ya sudah masuk ke phpMyAdmin nya. Nanti tinggal login. Setelah phpMyAdmin bisa kita cek di HTTPS. Nah, karena sudah HTTPS dan loginnya sama dengan Apache web browsernya, berarti SSL-nya juga sudah bisa. Terus kita cek FTP. Kita masukkan. Nah, ini adalah apa yang di-download atau apa yang diolah di antara direktori atau file-file yang lain. Jadi FTP-nya juga sudah bisa. Terus kita cek klien satunya. Kita cek 192.168. Kita PHP. Nah, di klien yang sini juga bisa, tinggal nanti login. Terus kita coba lihat yang FTP. Login. Nah, ini terakhir kali Samba share yang kita modify. Terus kita share.com. Nah, kita coba ubah yang di terminalnya. Kita cek di nano etc resolve.com. Nah, ini kita tinggal tambahkan IP-nya. Terus kita save, yes. Terus kita coba di sini. Nah, jadi SSL-nya sudah terbukti bisa karena tadi sudah dibenarkan. Terus sekarang kita cek Samba.
Cara cek Samba, kita harus connect ke server. Kita masukkan SMB kedua IP-nya Samba share, terus tinggal kita connect. Nah, ini kita register user atau anonymous. Kita pilih register user, pakai username servernya, password. Nah, karena sudah connect ke Samba share, jadi Sambanya sudah bisa terconnect dan sudah bisa digunakan. Sekian tutorial dari kami. Terima kasih.